Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. ada dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. bergabung dengan seluruh warga Siding. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa Harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini. Kini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Salam SDGs Desa, berdiri sebaris, selubis kuntul baris. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Seperti biasa, pagi ini kita sarapan SDGs Desa. Pagi ini mungkin kita akan lebih berbicara tentang SDGs yang ke-17 tentang kemitraan untuk pembangunan desa. Kemitraan untuk pembangunan desa di samping dikerjakan kerjasama antar desa dan seterusnya, salah satunya adalah bermitra dengan lembaga-lembaga di luar desa. Pagi ini saya sudah mengundang tamu istimewa, sahabat saya yang luar biasa, Mas Iyu Wahyudi. Selamat pagi Mas Iyu. Selamat pagi Mas Koco. Assalamualaikum. Dari kerabat desa Indonesia, pagi ini kita kehadiran Mas Iyu Wahyudi. Beliau adalah sekjen kalau nggak salah di forum SR Kesos ya Mas ya, forum CSR Kesos. Saya melihat bahwa beberapa desa, beberapa daerah bisa membangun lebih bagus ketika kemudian ada dukungan dari teman-teman CSR, ada dukungan dari teman-teman perusahaan yang ada di sekitaran wilayah desa dan seterusnya. Beberapa yang kemudian kita tangkap atau kita pahami adalah teman-teman di desa kadang-kadang tidak paham dari mana harus memulai untuk berhubungan dengan CSR, bagaimana harus memulai berinteraksi, berbicara tentang CSR dan seterusnya. Kesempatan pagi ini kita akan mendengarkan dari Mas Iyu, sebenarnya CSR itu programnya mestinya seperti apa, karena secara aturan pasti ada bahwa setiap perusahaan harus mengalokasikan untuk itu, dan kemudian harusnya seperti apa berhubungan dengan perusahaan ketika kita ingin kemudian di desa kita itu kemudian mendapatkan dukungan dari CSR. Silakan Mas Iyu, boleh berbagi cerita tentang forum CSR? Terima kasih Mas Koco nih, saya bisa berkesempatan untuk sharing diskusi terkait dengan program CSR. Beberapa waktu yang lalu juga saya sempat menyampaikan, berbicara juga di ruang TV Desa, tapi lebih pada kapasitas saya sebagai ketua paguyuban warga desa ya di Cirebon. Jadi saya sebagai warga desa, karena memang saya kebetulan juga berasal dari desa, ya saya juga mengajak masyarakat
di kampung maupun di perantauan. Kebetulan juga masyarakat Cirebon itu mayoritas juga kalangan urban ya. Jadi untuk kemudian tetap berusaha membangun desa. Kemudian dalam kapasitas saya sebagai Sekretaris Jenderal Forum CSR Kesejahteraan Sosial, memang menjadi tugas kita, tugas pengurus forum untuk bagaimana menyosialisasikan, bagaimana mendorong agar program-program CSR di berbagai perusahaan di kalangan dunia usaha itu kemudian bisa sampai ke desa-desa, sampai ke seluruh pelosok, bahkan kawasan-kawasan perbatasan, sebetulnya seperti itu. Nah, kalau dilihat dari sisi geografis, sebetulnya geografis maupun demografis sebetulnya hampir semua mayoritas penerima manfaat dari program CSR itu sebetulnya ya memang masyarakat atau wilayah-wilayah yang ada di pedesaan, di kawasan-kawasan yang masih masuk dalam kategori tertinggal. Jadi ada sasarannya itu ada masyarakat tertinggal di pedesaan, di rural area maupun di perkotaan. Itu dari sisi geografis maupun dari sisi demografi. Kemudian dari sisi isu ya bermacam-macam. Ya, program CSR itu ada yang berisukan atau ada yang mengambil isu terkait dengan misalnya kemiskinan ya. Nah, ini program ini sifatnya ada dua, ada yang sifatnya charity, ada yang sifatnya empowering atau pemberdayaan. Kalau charity ya kita memberikan bantuan-bantuan yang untuk sebetulnya menopang hidup sementara sebetulnya kepada masyarakat yang sangat-sangat rentan gitu loh. Kemudian yang sifatnya empowering itu menyasar masyarakat yang miskin tapi dia punya potensi untuk didorong, untuk dikembangkan, untuk bisa memulai usaha sendiri gitu loh. Dengan adanya misalnya jaminan pasar, dengan adanya misalnya pendampingan berkelanjutan, dengan adanya bantuan modal, technical assistance dan lain sebagainya. Itu yang sifatnya empowering untuk kemiskinan. Kemudian ada isu pendidikan. Nah, isu pendidikan ini adalah menyasar misalnya masyarakat miskin berprestasi. Ya, ada yang miskin, tapi sebetulnya mereka punya potensi secara intelektual berprestasi. Itu perlu didorong dengan misalnya program-program beasiswa dan lain sebagainya. Kemudian ada isu berbasis misalnya lingkungan, ya, seperti misalnya terkait dengan program air bersih, infrastruktur pembangunan jembatan, ya kan, pembangunan misalnya jambanisasi, dan itu ada salah satu program-program berbasis lingkungan atau rutilahu, rumah layak huni dan lain sebagainya. Itu berbasis lingkungan. Ada juga yang berbasis difabilitas atau disabilitas. Ada perusahaan-perusahaan yang concern terhadap bagaimana memberdayakan masyarakat miskin sebab keterbatasan tubuh atau jasmani, ya istilahnya difabel, kalangan kabel. Itu juga ada program-programnya macam-macam. Ada yang berupa charity, ada juga yang berupa empowering. Empowering seperti apa? Memberikan diklat pelatihan kepada teman-teman difabel untuk kamu mampu, kamu bisa kok, kamu sanggup kok, gitu. Ayo berdaya. Kemudian kita bantu dari sisi teknisnya, dibantu dari sisi pengembangan produknya, termasuk juga dibantu dalam pengembangan pasarnya. Itu berbagai macam program. Jadi kalau dilihat dari isu, kemudian dari sisi program, dari sisi strategi itu kira-kira CSR seperti itu, Mas. Hanya mungkin juga yang menjadi catatan teman-teman di desa, para aktivis desa, program CSR ini sifatnya itu masih zonasi ya. Jadi artinya ada aturan, ada ketentuan, entah itu baik itu perundang-undangan, entah itu baik berupa peraturan menteri dan turunan di bawahnya, bahwa dalam pelaksanaan atau penyelenggaraan CSR itu perusahaan itu bertanggung jawab
mungkin dalam 1-2 desa kecamatan terdekat gitu loh. Itu namanya ada zona 1. Kemudian juga mungkin sampai ke kabupaten, itu ada zona 2. Atau daerah-daerah yang dilalui channel distribusinya, misalnya seperti Pertamina. Pertamina itu dia punya tanggung jawab untuk menjalankan CSR-nya di kantor pusatnya di offshore-nya, di daerah-daerah industrinya produksinya sampai ke jalur-jalur pipa, sepanjang pipa yang dilalui oleh Pertamina, maka mereka punya kewajiban untuk berkontribusi di dalam kegiatan-kegiatan CSR. Atau misalnya perbankan, dia punya cabang di mana-mana, di setiap cabang-cabang yang ada itu perbankannya, maka dia punya kewajiban untuk penyelenggaraan CSR. Nah ini zonasi ini memang bagus ya, karena memang yang paling terdampak ketika misalnya perusahaan itu hadir di situ, beroperasi, berproduksi, ada tentu masyarakat sekitar. Hanya kadang-kadang zonasi ini sisi jeleknya, jadi tidak merata. Ada daerah-daerah yang sangat-sangat kaya dengan sumber daya, misalnya seperti Musirawas, Banyu Asin, ya, misalnya daerah-daerah seperti Kutai Kartanegara, itu provinsi-provinsi yang tinggi sumber dayanya, banyak perusahaan-perusahaan besarnya di situ, ya. Nah, akhirnya artinya sumber daya CSR itu besar sekali. Tapi ada daerah-daerah yang miskin sumber daya misalnya, sehingga sangat sedikit misalnya perusahaan-perusahaan yang ada di situ, seperti misalnya di Padang ya, pada Sumatera Barat. Sumatera Barat itu paling hanya pupuk Andalas ya, kalau tidak salah ya, semen Andalas, tidak terlalu banyak. Jadi kadang-kadang itu yang mungkin kadang-kadang menjadi suatu kendala. Lalu apa caranya? Bagaimana caranya teman-teman untuk kemudian bisa mengakses program CSR? Saya dulu waktu pertemuan kita yang pertama, saya sudah berbagi cerita juga dengan Mas Koco dan teman-teman. Itu yang pertama, bahwa CSR itu adalah suatu program yang sifatnya itu ada pertanggungjawaban di perusahaan, di dalam perusahaan, apalagi kalau itu BUMN, apalagi kalau itu misalnya perusahaan-perusahaan sumber daya alam yang ada kewajiban reporting terhadap kementerian dan negara, maka transparansi, pertanggungjawaban, reporting dan lain sebagainya itu sangat-sangat dituntut. Maka mereka sangat berharap dan sangat membutuhkan partner-partner di lokal yang bertanggung jawab, gitu loh. Jadi bukan partner-partner yang sasarannya atau tujuannya hanya menghabiskan anggaran CSR, enggak. Atau kemudian yang mencari CSR untuk kegiatan-kegiatan yang hanya untuk kepentingan kelompok atau pribadinya, itu enggak boleh. Atau mencari CSR yang bersifat politis, itu juga enggak boleh, gitu loh. Karena semua itu akan dipertanggungjawabkan. Makanya teman-teman harus sadar itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman harus fokus bagaimana agar program-program yang diajukan nantinya itu memberikan sumbangsih atau maksimal terhadap para penerima manfaat, gitu loh. Semakin besar penerima manfaat yang tersentuh dengan program ini, itu semakin menarik, gitu loh. Semakin menjadi semacam perawan cantik lah istilahnya. Bahkan menjadi buruan perusahaan-perusahaan. Semakin program itu sifatnya continue, sustain atau berkelanjutan, semakin perusahaan pun akan tertarik. Lalu bagaimana mencari perusahaan yang bisa menjadi mitra? Pertama, sebetulnya kita bisa mengamati di sekitar kita, ada nggak sih perusahaan-perusahaan misalnya yang cukup besar yang di situ berdomisili di situ. Misalnya seperti kalau di Kabupaten Cirebon itu ada Tarun Popan, ada Indofood, Makmur, gitu kan. Nah, apalagi di daerah-daerah kabupaten Bekasi, banyak banget perusahaan-perusahaan di kawasan industri itu bisa kita kita identifikasi, kemudian kita buatkan proposal yang benar-benar berbasis kebutuhan masyarakat, ya. Kita ajukan, kalau perlu ada referensi atau dukungan dari desa, dari kecamatan, bahkan mungkin dari bupati,
bahwa memang program ini benar-benar diajukan oleh masyarakat untuk kepentingan masyarakat dan oleh masyarakat. Jangan sampai kemudian kita mengajukan sendiri-sendiri, tidak jelas siapa pengajunya, tidak jelas nanti pemanfaatannya dan juga pertanggungjawabannya. Saya kira mungkin itu ya di awal, Mas Koco. Oke, Mas Yu, kalau bicara akhir-akhir ini kan banyak teori-teori juga tentang bagaimana pembangunan berkelanjutan. Salah satunya dengan konsep bagaimana pentahelik, ada juga yang sudah menyampaikan tentang heksahelik dan seterusnya. Yang salah satunya adalah ada di situ perusahaan, ada di situ kampus, ada di situ pemerintah dan seterusnya. Yang kemudian menarik untuk saya pertanyakan adalah apakah kemudian ketika yang tadi disampaikan tentang program-program CSR kan ada dua tuh, tentang charity dan empowering. Ketika kemudian empowering, apakah ada nilai lebih ketika kampus terlibat di dalamnya atau mungkin institusi pendidikan terlibat di dalamnya? Ketika kita melihat hari ini kan ada sebuah semangat tentang bagaimana kampus kemudian desa masuk kampus, kampus masuk desa dan seterusnya. Ketika desa kampus-kampus punya desa binaan dan seterusnya, apakah itu akan menjadi lebih memudahkan mensinergikan kerjasama atau mungkin ada saran-saran khusus, Mas? Itu sebetulnya bagus dan sudah sejak lama ya. Saya dulu pernah di perusahaan lama, Mas Koco, menyelenggarakan program mungkin yang sekarang kita kenal istilah kewirausahaan sosial. Oke. Jadi saya selalu percaya bahwa program-program keberlanjutan itu hanya akan terjadi bila mana dari hulu sampai hilirnya itu terintegrasi, Mas. Jadi artinya masyarakat tidak hanya didorong untuk menciptakan atau membuat sesuatu, tapi benar-benar sampai kemudian ada jaminan pasarnya, sampai ada pendampingannya, sampai ada after sales-nya, semua dari A sampai Z, sampai masyarakat itu kemudian ketika lepas itu program, mereka sudah bisa melanjutkannya sendiri. Itu yang namanya keberkelanjutan. Kalau masih bergantung, ya mereka hidup selama kita masih di situ, kita pergi mereka mati, itu belum bisa dikatakan kemudian dia mandiri atau berkelanjutan. Nah, jadi saya mungkin pernah sedikit cerita ya, dulu waktu di perusahaan lama itu pernah memberdayakan masyarakat petani di Kabupaten Bantul. Saya lupa itunya karena itu udah 15 tahun yang lalu. Komoditi yang kita kembangkan adalah kedelai hitam. Nah, kedelai hitam itu, kenapa kedelai hitam? Karena memang di sana termasuk salah satu daerah penghasil kedelai. Cuman kenapa kita mengambil kedelai hitam? Karena kita mensinergikan dengan kecap bango, Unilever, Mas Koco. Jadi kenapa kita memilih komoditi atau jenis pertanian kacang hitam atau kedelai hitam itu karena kita punya pasar. Pasar itu adalah Unilever untuk produksi kecap bango. Lalu kemudian di Jogja itu ada fakultas rekayasa tanaman atau apa ya, yang di situ ada salah satu profesor yang dikenal Profesor Tempe, spesialis banget terkait dengan kedelai. Jadi technical assistant-nya dari program itu adalah dari UGM, dari Fakultas Pertanian. Kemudian off-taker-nya adalah Unilever, perusahaan salah satu perusahaan yang cukup besar. Kemudian ada dari sisi pendananya ya, dari lembaga lain, dari perbankan dan sebagainya. Jadi memang CSR itu kalau mau berkembang ya harus melibatkan banyak pihak, termasuk Karang Taruna di situ, termasuk LSN di situ, gitu loh. Jadi berbarengan gitu, untuk kemudian bisa mewujudkan satu program yang berkelanjutan. Mas Yu, kalau umpama kita bicara tentang kerjasama multi stakeholder, gitu kan?
itu bagusnya dimulainya dari mana, Mas? Apakah kemudian desa menginisiasi, kemudian mencari kampus untuk yang bisa mendampingi, kemudian bersama-sama dengan kampus membuat satu proyek proposal yang bisa disampaikan ke perusahaan, sehingga kemudian need dari perusahaan untuk mengalokasikan dana CSR dengan semua konsekuensinya otomatis kan akan terpenuhi. Apalagi yang tadi disampaikan Mas Iyu kan, yang menjadi penting adalah bagaimana target penerima manfaat, bagaimana keberlanjutan dan seterusnya. Mungkin kampus lebih punya kemampuan untuk membuat satu perencanaan dan seterusnya. Sebelum saya coba lontarkan ke yang lain, ke teman-teman yang hadir di Zoom meeting ini, mungkin Mas Iyu bisa memberikan saran masukan mulainya dari mana? Idealnya sebetulnya dari atas bawah itu bisa. Jadi di desa mungkin ada tokoh-tokoh inspiratif, tokoh-tokoh pelopor ya. Entah itu mungkin dari Karang Taruna, dari Pramuka, dari tokoh-tokoh masyarakat muda, ya, atau dari teman-teman yang sukses di kota balik ke desa. Ya, itu sangat mungkin dari desa inspirasi itu ada. Atau juga dari kampus. Nah, kampus itu kan agen perubahan lah, agen perubahan. Ya, jadi artinya, dan salah satu tugas kampus itu kan pengabdian masyarakat sebetulnya. Di kampus itu banyak lembaga-lembaga pengabdian masyarakat. Nah, seperti di UGM itu banyak banget tuh, macam-macam, dari LPM UGM dan lain sebagainya. Nah, mereka itu bisa kemudian terjun ke masyarakat, melakukan social mapping, kemudian pendekatan dengan masyarakat untuk mencoba bersama-sama dengan masyarakat membuat semacam program CSR. Jadi kalau inisiasi itu bisa dari dua sisi kalau menurut saya. Oke. Mas Iyu, forum CSR kesejahteraan sosial, apakah menerima, artinya atau membuka ruang konsultasi dari teman-teman ketika mungkin di desa nih tokoh lokalnya, kepala desanya mungkin atau ketua Karang Taruna tertarik lebih lanjut, apakah membuka ruang untuk konsultasi, kami seperti ini, kemudian diberikan guidance oleh teman-teman dari forum? Sangat mungkin, sangat mungkin. Dan kita di seluruh provinsi hampir mayoritas ada ya, ada yang. Oke, jadi kerabat desa ini luar biasa pagi ini. Jadi teman-teman forum CSR kesejahteraan sosial ada di beberapa daerah. Nanti mungkin Mas Iyu bisa berbagi untuk bisa silakan berkomunikasi kalau memang kemudian ada hal-hal yang ingin dipertanyakan. Taruh kata saya sempat melihat mungkin satu kawasan wisata desa yang kemudian karena kemampuan berkomunikasinya kepala desa, maka kemudian objek wisata itu dikembangkan bekerja sama dengan salah satu perbankan menjadi kawasan yang cashless, nggak ada duit yang beredar di kawasan itu. Otomatis dari pihak perbankan juga kemudian memberikan edukasi, memberikan dukungan infrastruktur dan seterusnya. Nah, luar biasanya kita pagi ini juga kedatangan tamu dari Forum CSR Kesejahteraan Sosial. Mereka ternyata juga punya perwakilan-perwakilan di daerah, sehingga teman-teman kerabat desa bisa melakukan konsultasi. Apa nih, kalau memang, ini kurang menarik karena penerima manfaatnya kurang luas. Ini paling cocok masuknya ke charity, bukan ke empowering dan seterusnya. Mungkin teman-teman di Forum CSR lebih memahami itu. Jadi silakan yang ada di Zoom meeting ada Mbak Parti Geni Langit yang menanyakan tentang bagaimana kriteria program dan seterusnya. Mbak Parti bisa melakukan komunikasi dengan teman-teman nanti di Forum CSR di perwakilan daerah masing-masing. Mas Tengku Khairul perlu komitmen dana CSR bantu daerah sekitarnya dalam pembinaan, itu sudah jelas seperti yang tadi sudah disampaikan. Jadi kadang-kadang komitmen tidak mesti harus hanya dari teman-teman di Forum CSR, tapi komitmen juga harus ada dari teman-teman di desa untuk kemudian mampu benar-benar memberikan
penawaran atau konsep proposal yang satu, penerima manfaatnya jelas, keberlanjutannya jelas, apakah ini program empowering atau ini program charity. Kira-kira itu yang bisa saya tarik benang merahnya. Sudah bergabung Gus Ivan, terima kasih pemilik acara ini. Saya hanya sebagai pengantar untuk berdiskusi. Mas Sugeng atau Mas Arif, ada yang ingin disampaikan karena udah mengikuti dari tadi, kayaknya Mas Arif juga manggut-manggut. Mas Sugeng juga senyum-senyum, kayaknya sudah Ini senior saya ini, Mas. disampaikan. Silakan, Mas Arif dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Mas Yu, Mas Koco, para pegiat desa yang ada di forum ini. Senang pagi ini saya ketemu langsung tatap muka dengan Mas Yu. Cukup lama kami terpisah, saling menjauh, tetapi alhamdulillah TV Desa bersama Mas Koco mempertemukan saya dengan Mas Yu kembali. Selamat Mas Yu bisa menemani kami. Terus terang begini Mas Yu, bahwa desa-desa itu sungguh sangat rindu sentuhan-sentuhan pendampingan. Dan saya khawatir bahwa pendampingan ini hanya kemudian berhenti di program. Terus terang saya konsisten dari dulu ketemu Mas Yu ya di pendampingan, hari ini juga di pendampingan. Banyak desa-desa yang masih sampai hari ini saya temanin, ada yang 2 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang bahkan 9 tahun juga ada. Yang terakhir itu saya mendampingi di Semarang itu 9 tahun, sampai mereka sekarang sudah punya PT sendiri. PT Wisata Desa, dan berbagai hal bisa dikembangkan, termasuk terakhir yang tadinya hanya punya pohon kopi yang 1-2 batang, sekarang alhamdulillah setiap pagar di sana, setiap pekarangan di sana itu adalah pohon kopi. Alhamdulillah. Nah, saya ingin sedikit bertanya kepada Mas Iyu bahwa tadi disebutkan ada visi-visi dan misi sosial. Hari kemarin kami banyak bicara dengan teman-teman perguruan tinggi, salah satunya dengan ITS SDG Center, itu berbicara soal jamban keluarga dan septic tank. Menurut saya menarik sekali dikembangkan dalam konteks pendampingan, karena ini juga bisa menjadi bisnisnya desa dan bisnisnya para pegiat desa. Nah, salah satu kelemahan daripada pegiat desa atau di desa itu adalah tidak pernah memikirkan bisnis, bahwa di balik ini semuanya ada harapan bahwa bisa hidup di desa. Jadi tidak perlu segan-segan bahwa desa itu sangat menjanjikan. Oleh karena itu, sekiranya dalam konteks CSR ini ada penekanan bahwa pegiat dan pendamping sebagai kolaborator, sebagai penghubung, dan sekaligus sebagai orang yang akan menetap di situ, pasti dia akan memilih apa menjadi latar belakang untuk bisa penghidupannya dia. Barangkali CSR juga harus memikirkan pegiatnya, tidak sekedar desanya, tidak sekedar ini pendampingnya, supaya dia keras di situ, supaya dia setelah kerasan mengembangkan di satu desa-desa di samping kiri kanan dan lebih jauh lagi, dia bisa menawarkan apa yang bisa saya dampingi, apa yang bisa saya bantu, saya hubungkan sebagai kolaborator kepada CSR. Oleh karena itu, daftar kegiatan dan daftar CSR yang ada di wilayah Mas Iyu ada baiknya di-share. Sehingga kami para kolaborator, para pegiat desa, pendamping desa, bisa memanfaatkan mana-mana yang kira-kira sesuai. Kemudian zoningnya juga begitu. Saya mengerti sekali bahwa pada akhirnya para pendamping dan pegiat ini harus dalam konteks CSR harus melihat zoning, nggak bisa memaksakan diri. Tadi dikatakan di Bekasi itu banyak sekali perusahaan
Tetapi siapa forum CSR yang ada di perusahaan itu kagak ngerti. Saya tidak pernah saya tinggal 23 tahun di sana, di situ, di Bekasi, saya nggak pernah bisa berhubungan. Nah ini apakah saya tidak tahu atau komunikasi saya tidak nyampe atau saya memang belum menemukan. Nah, jadi informasi mengenai forum CSR, informasi mengenai apa yang bisa dikerjakan bersama-sama dengan CSR. Ini juga membuka peluang pada para pegiat desa untuk mengkolaborasikan kepada desa-desa. Saya kira itu untuk sementara Mas Yu. Matur nuwun. Matur, sehat selalu Mas Yu. Sami-sami, Mas Arif. Ada yang ingin disampaikan? Halo, Mas Arif. Monggo. Ya, bagaimana Mas? Ya, Mas Sugeng, silakan. Ya, terima kasih dan Koco. Dan selamat pagi kerabat desa semuanya. Sedikit tadi ada hal yang sama yang akan saya tanyakan tadi dengan Pak Arif. Cuma begini, untuk CSR itu hanya berlaku bagi perusahaan-perusahaan besar atau perusahaan kecil gitu ya? Soalnya gini, kami pernah mengumpulkan beberapa perusahaan, tapi tingkatnya tingkat desa. Memang itu kalau kami katakan ya itu perusahaan kecil sampai ke sedang lah, bukan perusahaan besar. Kami pernah mengumpulkan beberapa pimpinan-pimpinan perusahaan itu dengan maksud untuk menggugah CSR itu agar bisa sounding dengan program-program yang ada di desa. Nah, pernah seperti itu kita laksanakan beberapa kali, tetapi tindak lanjutnya dari perusahaan itu juga tidak ada. Terus kami coba untuk menggugah kembali dengan proposal yang kami ajukan, ternyata juga tidak sesuai dengan apa yang kami harapkan. Harapan kami perusahaan-perusahaan itu bisa sinergi dengan program-program yang ada di desa kami. Nah, apakah pengertian mereka yang tidak nyambung atau kita yang salah jalur atau seperti apa? Lah ini kami membutuhkan trik-trik ataupun cara-cara bagaimana cara menggugah perusahaan itu agar bisa bersinergi dengan program-program desa, khususnya dengan CSR-nya itu. Kemudian di kabupaten kami nih, kalau tadi disampaikan ada paguyubannya ataupun komunitas untuk yang CSR-nya itu, pengurus-pengurusnya di Kabupaten Banyumas ada nggak, Mas Iuk, untuk pengurus pengelola CSR itu? Banyumas ya? Ya, terima kasih. Oke, matur nuwun. Jadi ada beberapa pernyataan dan pertanyaan ke Mas Iyo, dan kita juga harus mendengarkan juga nanti tausiahnya Gus Ivan gitu tentang CSR, karena ini menyangkut SDGs desa yang ke-17 tentang bagaimana kerjasama. Oleh karenanya teman-teman kerabat desa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Oke, kembali ke sarapan SDGs desa bersama Pusdatin Kementerian Desa PDTT. Mas Iyo, ini menarik tadi beberapa catatan dari Mas Arif tentang bagaimana keberlanjutan program itu, ya salah satunya adalah bagaimana kemudian memberikan manfaat dari teman-teman penggiat, pendamping dan seterusnya. Itu mungkin bisa menjadi satu catatan yang lain. Kemudian yang saya tangkap dari Mas Sugeng dan Mas Arif tadi adalah bagaimana cara mudah berkomunikasi dengan forum CSR ini, karena memang sosialisasi, edukasi dan seterusnya menjadi penting. Jadi kadang-kadang kita melihat bahwa ini bagus, tapi kemudian saya harus bertanya ke siapa, saya harus mencari informasi di mana dan seterusnya. Ini juga menjadi satu tantangan tersendiri. Oleh karenanya di kesempatan yang bagus ini sekaligus juga saya menawarkan diri, kalau berkenan mungkin forum CSR bisa kita berikan slot seminggu sekali, ayo berbagi cerita tentang CSR untuk desa. Nanti Mas Yuk dan teman-teman bisa bergantian menyampaikan, dan teman-teman dari daerah bisa tampil juga di forum itu, sehingga komunikasi, interaksi bisa terjalin dengan baik. Monggo Mas Yuk, sebelum saya serahkan ke tuan rumahnya ini, Gus Ivan. Silakan Mas Yuk.
Oke Mas Kaco, ini Mas Arif ini senior saya, dulu waktu saya masih unyu-unyu. Waktu saya masih belajar tentang menjadi pendamping yang baik, belajar untuk berbuat sesuatu loh. Kalau Mas Arif waktu itu sudah senior banget di Kemendagri kalau tidak salah ya. Mas gini, yang terkait dengan pendampingan, sebenarnya gini, setiap program-program atau kegiatan-kegiatan CSR di perusahaan, itu nyaris perusahaan-perusahaan itu sebetulnya secara prinsip itu mereka tidak punya kompetensi untuk itu. Misalnya PLN itu ya kompetensinya ngurusin listrik, ya, dia nggak bisa atau nggak punya kemampuan untuk misalnya dari sisi social engineering-nya gitu kan, dia perlu pihak ketiga. Atau misalnya perusahaan misalnya berbasis retail, nah dia nggak bisa misalnya nggak punya tenaga khusus untuk kemudian membuat jamban, membuat rumah layak huni dan sebagainya. Biasanya mereka akan menggunakan atau meng-hire pihak ketiga, Mas. Entah itu vendor dari yayasan atau mungkin dari PT dan sebagainya. Nah ini sebenarnya itu bisa program-program yang bisa berbasis fisik, tidak hanya fisik sebetulnya, penyelenggaraan training, social mapping itu bisa dilaksanakan oleh tim pendamping di situ gitu loh. Karena yang tahu persis wilayah setempat itu hanya mereka sendiri. Hanya persoalannya kadang-kadang terkendala lagi terkait komunikasi, yang kedua legalitas. Jadi kalau perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan yang besar, ya, apalagi kalau misalnya perusahaan di bawah lingkungan SKK Migas ya, itu concern mereka terhadap misalnya legalitas vendor, bahwa vendor itu harus masuk dalam list mereka dan lain sebagainya. Syaratnya ini itu memang. Nah, kalau pendamping ada keinginan, ada semangat untuk dimana kalau kita tuh bisa menyelenggarakan CSR dibikin sendiri hingga kemudian bareng-bareng hingga kemudian juga ada benefit ya, secara finansial untuk teman-teman. Ya yang harus harus persiapan ada legalitas usahanya, entah itu sebagai kontraktor walaupun mungkin skala kecil atau misalnya tim pendamping. Paling tidak misalnya pasti ada izin usaha, pasti ada company profile, ada rekam jejak atau portofolio pekerjaan-pekerjaan yang pernah dikerjakan. Dan kalau memang sudah ada begitu, biasanya perusahaan lebih berpihak karena lokal konten itu termasuk salah satu yang menjadi salah satu item untuk kemudian menjadi nilai tambah bagi program. Jadi kalau kemudian nanti ada teman-teman tim pendamping seperti yang tadi disampaikan, sampai akhirnya desa wisata itu bikin atau punya PT sendiri untuk mengelola itu dan sebagainya, itu saya kira perlu diteruskan dan dikembangkan, Mas, gitu loh. Kalau ribet-ribet pinjam PT juga nggak apa-apa deh lah, teman-teman sendiri, nggak usah banyak, setiap desa punya PT, nggak usah, atau tiap kabupaten punya PT, sudahlah kita daripada ribet-ribet pinjam PT kita ngajukan untuk kemudian semua kegiatan-kegiatan itu. Ya. Nah ini yang terpenting sebetulnya gini, Mas, kita harus menampilkan kepada mereka itu rekam jejak kita, itu yang pertama. Kedua, portofolio pekerjaan kita. Misalnya pendampingan atau social mapping kita pernah menyelenggarakan di mana, itu akan menjadi salah satu pertimbangan perusahaan-perusahaan itu untuk kemudian meng-hire kita sebagai mitra di dalam program CSR-nya. Jadi masyarakatnya dan menjadi lebih gampang ketika kampus ya, Mas ya, dengan pengabdian masyarakatnya dan kampus lebih gampang, apalagi kalau kampus yang punya di jaring alumninya di sananya udah pada penggede, udah enak itu, Mas. Jadi mungkin malah yang datang perusahaan-perusahaannya ke kampus itu biasanya begitu. Ya. Mas, untuk yang tadi, Mas, tentang yang disampaikan Mas Sugeng tadi, mungkin ada kalanya perusahaan-perusahaan itu juga tidak terlalu paham tentang bagaimana mereka harus mengeluarkan CSR dengan lingkungannya, atau mungkin memang kadang-kadang perusahaan-perusahaan lebih pada bicara, ini satu pengalaman yang pernah saya temukan, bahasa perusahaan adalah dana CSR kita sudah kita serahkan ke kabupaten, sehingga ya kalau mau berurusan silakan ke kabupaten dan seterusnya. Mungkin di bagian itu ini masukin mantuk-mantuk, jangan-jangan ketemunya seperti itu. Mungkin yang di bagian itu seperti apa nih, Mas?
Ya ini juga salah satu apa namanya keluhan dari sisi kita, Mas Sugeng ya. Jadi kalau tadi ditanya apa hanya perusahaan besar, tidak ya. Hanya perusahaan, semua perusahaan termasuk perseroan terbatas yang dia berkiprah mencari keuntungan di suatu wilayah, ya dia punya tanggung jawab sebetulnya untuk kemudian menyisihkan sebagian keuntungannya bagi masyarakat. Bagaimana mendorongnya supaya sama-sama kita edukasi ke perusahaan bahwa investasi CSR itu adalah investasi sebetulnya gitu loh. Kalau perusahaan-perusahaan itu bisa berkontribusi terhadap masyarakat, melibatkan masyarakat, ya, selalu ada dalam persoalan-persoalan masyarakat, maka sebetulnya di banyak kasus perusahaan masyarakat itu akan menjadi bumper, akan menjadi backup utama ketika ada krisis sosial atau apapun itu yang merugikan atau membahayakan kelangsungan dari perusahaan. Dan semua kita tahu adik-adik Gium, mencegah itu jauh lebih murah ketimbang istilahnya memadamkan kebakaran. Itu yang harus ditegaskan. Jadi bahwa CSR itu bukan kepentingan masyarakat semata, tapi ya yang terutama adalah kepentingan dari perusahaan itu sendiri. Percuma misalnya kita untung sesaat, tapi kemudian hanya sebentar beroperasi karena kemudian ada resistensi dari masyarakat. Itu yang harus dipahami, dan saya kira sebetulnya perusahaan-perusahaan paham itu. Kemudian yang kedua, kadang-kadang inilah kita tuh punya, ya kalau bilang setoran tuh kadang-kadang begini, Mas, kenapa perusahaan-perusahaan itu agak resisten terhadap ada banyak oknum. Ini saya katakan oknum karena sebetulnya dia tidak representatif dari semua ya. Misalnya kepala daerah yang kemudian menganggap CSR itu adalah semacam kutipan bagi kepentingan pribadi mereka, vested interest bagi politik mereka dan lain sebagainya, atau LSM itu sebagai, jadi semacam akhirnya perusahaan itu habis dananya hanya untuk membayar kutipan-kutipan tanda petik gitu, sumbangan-sumbangan tanda petik yang itu jauh dari memberdayakan masyarakat. Ketika kemudian masyarakat datang dengan membawa semacam proposal atau semacam program yang memang itu benar-benar untuk masyarakat, itu perusahaan kadang akhirnya alasannya saya sudah ya pokoknya saya sudah serahkan udah beres. Nah ini yang sebetulnya, nah kalau kepala daerah yang bagus, kepala daerah yang pro rakyat itu mereka nggak minta duit. Aku minta program, kadang-kadang kemudian mengajak perusahaan-perusahaan itu untuk hadir di musrembang. Musrembang artinya saya mau menyelenggarakan kegiatan ini, program pembangunan ini kita bisa penuhi dengan anggaran APBD kita ini, tapi ada yang kita nggak bisa cover, bisa nggak perusahaan bantu? Kamu kerjain terserah lah. Yang penting itu jadi, itu jembatan, yang penting itu jadi, itu jalan, yang penting jadi itu rumah layak huni. Itu perusahaan sebetulnya akan sangat menyambut gitu loh. Ketimbang dipanggil, kamu mau ngasih apa nih? Nah itu ini yang hal-hal seperti ini. Jadi artinya edukasi, ya? Artinya edukasi itu tentang CSR sepertinya menjadi kebutuhan untuk semua pihak ya. Dari desanya juga perlu paham, dari Pemdanya juga perlu paham, sehingga kemudian visi atau kemudian agenda CSR ini benar-benar kemudian tepat sasaran, kira-kira gitu Mas Iyu. Betul Mas, betul. Itu saya kira semua stakeholder itu harus dipahamkan. Nah, terkait dengan ini banyak yang belum aware itu ya, sebetulnya karena CSR itu kan masih sifatnya itu inisiatif, sifatnya itu adalah kepedulian ya, bukan sesuatu yang menjadi semacam tugas yang tanda petik ada konsekuensi. Kalau lu nggak ngerjain itu, kamu akan ada konsekuensi. Sama ini ya konsekuensi sosial, atau kalaupun ada hukuman sosial. Sempat ada pengajuan rancangan undang-undang terkait dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan ya, tapi tidak sempat masuk di prolegnas, di hold lagi karena banyak keberatan dari asosiasi dunia usaha yang itu dianggapnya dari sisi kacamata teman-teman itu menambah beban dalam kondisi memang
waktu itu beban yang masih banyak lah terkait dengan pajak, terkait dengan aturan ini itu dan lain sebagainya. Padahal sebetulnya bagi teman-teman yang pro itu RUU itu sebetulnya justru mengatur, ya, tidak bicara terkait dengan besarannya, tapi terkait dengan reportingnya yang utama, bahwa perusahaan itu harus menjalankan program CSR, kita hanya meminta laporannya, bukan kemudian besarannya. Ketimbang kondisi sekarang. Kondisi sekarang itu tidak ada aturan, akhirnya banyak perusahaan-perusahaan yang sudah aneh-aneh. Ada di kesal kabupaten itu yang minta sekian persen dari laba itu untuk CSR dan lain sebagainya. Ini yang karena tidak ada aturan, akhirnya mereka bikin aturan sendiri-sendiri dan aneh-aneh. Nah ini yang menjadi challenge sebetulnya, Pak. Oke, terima kasih Mas Yu. Nah, penawaran saya yang tadi tentang seminggu sekali forum CSR, kalau berkenan menggelar forum untuk bisa konsultasi teman-teman, boleh juga Mas Yu? Saya temani Mas Yu. Oke, terima kasih Mas Yu. Di sisa waktu ini Gus Ivan mendengarkan semuanya tadi, mungkin kolaborasi lebih lanjut forum CSR dengan Kementerian Desa, karena Kementerian Desa punya agenda SDGs Desa, salah satunya adalah kemitraan dalam pembangunan desa. Mungkin ada sesuatu yang bisa disampaikan ini, harapan untuk kemudian kolaborasinya lebih kuat ini teman-teman forum CSR dengan Kementerian Desa. Mas Sugeng, itu di forum CSR Jawa Tengah ada, Mas, untuk mungkin kalau tidak salah bahkan di Magelang juga ada forum CSR kota Magelang. Saya Banyumas, saya nanti coba saya tanyakan ke forum di Jawa Tengah, ya. Ya, siap-siap. Nanti kita tunggu informasi lanjutannya. Ini saya kebetulan juga lagi di daerah Banyumasan nih. Lagi di Cilacap tuh Mas Sugeng. Oh iya, Pinarap. Nanti Banyumas. Nanti tak bagi kontaknya, siapa tahu ada waktu bisa ketemuan. Siap. Silakan Gus Ivan. Audionya Gus. Iya, siap. Mohon maaf. Apa namanya, biasa ini tiba-tiba putus ini. Ya, jadi apa namanya, saya sampaikan ini Gus Koco, kerabat desa sekalian, itu setiap tahun itu Kementerian Desa hampir ini sejauh saya ikut di sana itu setiap tahun mendapatkan penghargaan dari forum CSR itu. Ya. Saya nggak terlalu tahu pasti forumnya yang mana ini, siapa tahu banyak. Jadi memang apa namanya, hubungan antara Kementerian Desa secara kelembagaan dengan CSR itu sangat tinggi gitu. Dan itu selama ini memang belum sampai ke terprogram, sampai bagaimana kemudian kebutuhan dari desa itu kemudian klop dengan yang disiapkan oleh CSR. Ada beberapa hal yang khusus ini Mas Yu. Misalnya dulu Menteri Desa Eko itu menghubungkan tadi antara PLN dengan berbagai desa di Sumatera, ya. Masih terhubung sampai sekarang, ya. Kemudian ada juga dari PDT itu khusus CSR di daerah-daerah tertinggal gitu. Nah, untuk tahun ini Mas Yu, Gus Koco, kerabat desa sekalian, ini sebentar lagi di dalam SID Kementerian Desa itu dibuka satu slot yang disebut proposal dari desa. Ya. Mengapa demikian? Karena tidak hanya CSR, tapi kementerian lain juga membutuhkan sebetulnya realnya kebutuhan desa seperti apa gitu. Dan itu utama yang tidak bisa dikerjakan atau di luar wewenang desa, atau tidak bisa dikerjakan dengan dana desa yang ada. Tentu saja Kementerian Gus, putus-putus. Halo, Gus Ivan. Baik.
Pak Iyo. Jadi sadanya, jadi misalnya ya ada yang kemudian ini harus saya kirim apa parabola satelit internet ini kayaknya supaya betul, ya. Akses internetnya sangat diperlukan Suson ini nanti. Iya. Nanti Gus Ivan tinggal kirim alamatnya aja biar dipasang desa wifi di sana. Saya yang pasang nanti itu. Saya yang pasang. Nanti kena ini. Ini ada orderan untuk pendamping ini. Iya. Saya udah masangin beberapa untuk Gus Koco ini. Silakan Gus Iwan. Ya, jadi apa namanya tahun ini itu dikompilasi seluruh kebutuhan desa-desa yang masuk. Saat ini masih berupa kompilasi WA dan kemudian kami kirim ulang, tapi sebentar lagi bentuknya itu memang satu proposal elektronik yang bisa dikirim begitu. Dan itu memang dibutuhkan tidak hanya perusahaan, tapi juga apa namanya itu kementerian tadi, Gus Koco, kerabat desa. Dan memang tadi yang disampaikan Mas Iyo benar itu, perusahaannya pun memang aneh-aneh ya. Kadang-kadang ada perusahaan yang apa namanya itu menyediakan itu terutama aspek penerbitan. Jadi perusahaan penerbit itu CSR-nya mengembangkan perpustakaan desa. Kemudian ada lagi yang lain memang prospeknya itu untuk pemasaran dan ekspor gitu. Tapi intinya tahun ini akan terkonsolidasi sehingga memudahkan untuk itu. Tadi pertanyaan Pak Carek Selamat Gus Koco tadi sampaikan, ini kalau di Kementerian Desa itu seperti tadi disebutkan Mas Iyo seperti kampus itu. Jadi memang selama ini perusahaannya yang datang sehingga kita istilah Gus Menteri tahun ini kita harus memastikan kebutuhan perusahaan apa dan kebutuhan desa apa. Tapi selain itu, di Kementerian Desa saat ini sudah ada Direktorat Jenderal Investasi Desa, Gus. Yang ini tidak lagi pasif menerima, tapi justru mencarikan untuk desa. Gitu. Jadi kalau ada kebutuhan desa dan belum terpenuhi, maka Direktorat Jenderal ini yang memang bertugas mencarikan. Ya, istilahnya investasi, tapi termasuk di dalamnya CSR untuk desa. Jadi artinya polanya agak sedikit berubah di tahun ini, tidak lagi pola pasif, tapi pola aktif, menyediakan semua kebutuhan investasi di desa. Berarti mungkin kalau melihat kondisi realnya ya paling cepat jalan di bulan Maret ini, Gus. Karena ada perubahan apa namanya? Struktur organisasi dan itu mempengaruhi banyak hal di kementerian gitu. Tapi yang jelas di Indonesia sendiri itu kerjasama dengan CSR, desa yang bekerja sama dengan CSR itu baru sekitar 2000-an. Jadi memang sangat kecil, dari 75.000 desa itu baru sekitar 2000-an yang kerjasama dengan CSR dan kemudian sekitar 3000-an yang desa antar desa bekerja sama. Saya kira tahun ini akan digeber untuk urusan ini. Gitu Gus Koco. Atau mungkin ada bisa teragendakan nih teman-teman forum CSR kesejahteraan sosial bisa berkoordinasi atau silaturahmi dengan Gus Menteri. Kira-kira gitu Mas Iyo? Siap. Maka Gus Iwan, jadi menurut saya ada bagian-bagian ketika teman-teman yang care dengan desa dan memang punya potensi kolaborasi atau yang menjahit atau yang mempertemukan itu kalau menteri kan akan jadi lebih enak, apalagi sistem informasi pembangunan desa yang dikembangkan di program SDGs desa ini kemudian akan lebih memudahkan juga teman-teman dari forum CSR bisa mendapatkan informasi update sebenarnya bagian mana yang kira-kira bisa teman-teman dari perusahaan bisa mengambil peran. Kira-kira tanggapannya Gus Ivan sekaligus closing statement, udah di penghujung ini nggak terasa. Iya, mohon maaf. Jadi
memang ada beberapa forum konsolidasi besar di tahun ini. Ya. Oke. Baik itu konsolidasi dengan seperti yang Bu Agnes, Pak Prof yang sampaikan, teknologi tepat guna dengan para peneliti dan dosen dan LSM teknologi gitu. Kemudian untuk IT dan memang untuk pebisnis dan CSR, Gus Koco. Itu teragendakan. Nah, tinggal nanti pasti menunggu supaya hujan tidak terlalu banyak ini, supaya ada yang offline dan online. Oke. Jadi kita masih kita masih berharap untuk kemudian bisa pertemuan langsung tatap muka dengan stakeholder dari bagaimana gerakan pembangunan desa. Kira-kira gitu, Gus? Benar. Jadi forumnya luring dan daring. Ya. Ya totalnya 1.000 untuk yang daringnya, tapi luringnya tentu saja agak terbatas. Gitu Gus Koco. Akan dimulai sejak Maret nanti. Oke, luar biasa. Kerabat Desa, terima kasih Mas Iyu sudah meluangkan waktunya. Tanpa terasa kita sudah di penghujung acara. Semoga inspirasi pagi ini, informasi pagi ini bisa menambah wawasan kita untuk bagaimana bersama-sama kita menggelorakan SDGs desa, bagaimana bersama-sama kita bisa mengimplementasikan beberapa ide gagasan untuk memuliakan desa-desa di Indonesia. Sampai di sini, sampai bertemu besok kita pekan ini masih ada 1 kali pertemuan hari Jumat pukul 6 sampai pukul 7. Insya Allah besok kita akan mengundang salah satu pendamping desa. Kita ingin mendengar pandangan pendamping desa tentang SDGs desa. Pukul 6 sampai pukul 7 hari Senin sampai Jumat bersama Pusdatin Balilakvo Kementerian Desa PDTT. Salam berdiri sebaris, selubis kontul baris, salam bahagia kerabat desa Indonesia. Terima kasih. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs desa. Bergandengan dengan seluruh warga sekitar, melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik.